Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septianida Silvabete Asuk, NIM 21120108, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, baik, di video kali ini saya akan mm, menjelaskan atau menggunakan aplikasi keamanan komputer yang digunakan di laptop saya saat ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Windows Security yang merupakan bawaan dari laptop saya sekarang. Nah, di laptop saya dia Windows-nya 11. Nah, dalam sini saya akan menggunakan keamanan Windows Security. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dan bagaimana cara menggunakan Windows Security di laptop kita. Oke, langsung saja diklik di Windows di laptop kita, kemudian di pengaturan, oke, langsung saja kita masuk di privasi dan keamanan. Nah, di privasi dan keamanan ini ada yang namanya keamanan Windows atau Windows Security. Nah, di sini di keamanan Windows ini ada beberapa area perlindungan. Yang pertamanya ada perlindungan dari virus dan ancaman, yang kemudian perlindungan akun, perlindungan jaringan and firewall, kemudian kontrol aplikasi dan browser, serta keamanan perangkat. Kemudian ada juga kinerja dan kesehatan perangkat, opsi keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang terakhir, yaitu opsi keluarga. Nah, di opsi keluarga ini kelola secara keluarga dan menggunakan perangkat mereka. Nah, kita klik untuk masuk ke dalam. Nah, di dalam opsi keluarga itu ada bantuan yang bisa dikontrol dari orang tua, yaitu bantu lindungi anak saat online. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi apa saja atau web yang mungkin kita gunakan untuk membantu melindungi anak-anak kita. Dan dengan ini kita juga bisa melihat aktivitas anak kita yang mungkin dengan web ini juga kita bisa tahu apa saja yang mungkin ditelusuri dari handphonenya. Kemudian tetapkan kebiasaan waktu layar yang baik. Kemudian di sini ada kita bisa pilih kapan dan berapa banyak waktu anak Anda dapat menggunakan perangkat mereka. Kemudian di sini kita bisa lihat pengaturan keluarga. Kita bisa klik di dalam. Nah, di sini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dibantu meningkat keamanan Windows. Ini tentang tanggapan kita. Selanjutnya kita masuk ke kinerja dan kesehatan perangkat. Nah, di kinerja dan kesehatan perangkat ini, kita bisa mengetahui kinerja di laptop kita, serta perangkat-perangkat yang ada di laptop kita seperti kapasitas penyimpanan, masa pakai baterai, kemudian aplikasi dan perangkat lunak, layanan Windows lain. Nah, untuk kapasitas penyimpanan di sini saya tidak bermasalah, yang mungkin penyimpanan saya masih baik atau masih banyak digunakan. Nah, di sini pemindahan terakhir saya itu di tanggal 27 bulan 10 2023 yang mungkin baru-baru ini. Wah, belum lama. Kemudian di masalah baterai juga masih aman. Aplikasi dan perangkat lunak juga masih aman.
layanan Windows Time juga masih aman. Kemudian mulai dari awal, tadi opsi mulai dari awal ini dengan penginstalan Windows yang berisi dan terbaru. Ini akan menjaga file pribadi Anda dan memiliki pengaturan Windows serta menghapus beberapa aplikasi Anda. Dalam beberapa kasus, ini dapat meningkatkan pengamanan aktivitas dan penonaktifan perangkat menggunakan memori, performa aplikasi, di mana aplikasi store, pengalaman, penelusuran dan masa pakai baterai. Oke, nah di sini saya rasa aman untuk perangkat. Selanjutnya kita masuk ke keamanan perangkat. Nah, di keamanan perangkat ini ada isolasi inti. Nah, isolasi inti ini membantu menjaga perangkat kita tetap aman dengan melindungi uh, kernel Windows serta integritas memori tidak aktif. Perangkat Anda mungkin rentan. Nah, rentan untuk mungkin rusak atau bagaimana. Selanjutnya di sana detail isolasi inti serta kita bisa mematikan atau menghidupkan. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan. Kita aktifkan ya. Dan di sini ada integritas memori tidak aktif, perangkat mungkin rentan. Nah, di sini dia seru artinya mungkin sudah dari tadi kan dia tanda seru di sini. Setelah saya aktifkan, dia perubahannya mengharuskan menghidupkan ulang perangkat. Nah, di sini mungkin kita akan merestart. Oke, nanti sebentar saya akan restart. Kita lanjut dulu nanti perlindungan. Selanjutnya ada perlindungan akses memori. Nah, melindungi memori perangkat Anda dari serangan dengan perangkat eksternal berbahaya. Nah, ini kita bisa melihat aplikasi kita yang mungkin terkena virus kah. Selanjutnya ada daftar blokir drive dan runtime Microsoft. Nah, di Microsoft memblokir drive yang memiliki kelengkapan keamanan agar tidak berjalan di perangkat Anda. Nah, di sini artinya memblokir drive printer ini Microsoft dia akan memblokir virus-virus yang mungkin semacam kejahatan yang mungkin masuk ke Windows kalian atau perangkat kalian. Nah, di sini sudah saya aktifkan. Kemudian selanjutnya di kontrol aplikasi and browser. Nah, di perlindungan berbasis reputasi selanjutnya di perlindungan berbasis komputasi. Jadi di sini ada tanda seru yang artinya butuh kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan dia langsung tanda centang. Artinya di sini pengaturan perlindungan berbasis reputasi. Pengaturan melindungi perangkat kita dari aplikasi, file, dan situs web yang berbahaya atau mungkin tidak diinginkan masuk ke perangkat kita. Selanjutnya di sini ada kontrol aplikasi pintar. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pintar yang mungkin bermanfaat untuk Windows kita. Selanjutnya ada proteksi exploit. Exploit ini di Windows untuk membantu melindungi perangkat kita dari serangan. Secara langsung perangkat kita sudah disiapkan dengan pengaturan perlindungan yang paling berfungsi untuk sebagian besar orang. Nah, ini berfungsi sekali untuk perangkat kita agar tidak mudah terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya di perlindungan jaringan and firewall. Nah, di sini ada jaringan domain sudah aktif, jaringan pribadi juga aktif, jaringan publik. Artinya di sini kita bisa mengakses semua jaringan yang mungkin tersambung ke perangkat kita. Oke, selanjutnya perlindungan akun. Nah, untuk perlindungan akun, nah di sini ada akun Microsoft,
Kemudian ada pengunci dinamis. Nah, untuk kunci dinamis, nah itu di dalamnya itu bisa kita gunakan untuk semacam apa? Sidik jari atau kita memasang kata sandi, pengenalan wajah yang mungkin bermanfaat untuk keamanan akun kita yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Artinya hanya kita sendiri saja yang bisa em, mengetahui privasi kita dan orang tidak mungkin akan mudah memasuki perangkat kita karena kita sudah mengaturnya dengan em, berbagai keamanan seperti kata sandi, pengenalan wajah, kemudian sidik jari. Ini kita bisa lihat di dalam ada apa saja pengaturan em, dinamis ada. Nah, ini ada pengenalan wajah. Kita bisa gunakan pengenalan wajah kita di Windows Hello. Kemudian pengenalan sidik jari yang saat ini belum saya gunakan di ke saya. Selanjutnya ada pin Windows Hello. Sorry. Nah, di pin Hello juga belum saya gunakan di perangkat saya. Selanjutnya kunci keamanan. Nah, kunci keamanan juga baik. Sandi yang mungkin memperkuat perangkat kita agar tidak bisa dijangkau orang. Selanjutnya ada sandi gambar. Untuk kunci dinamisnya kita bisa mengizinkan untuk secara mengunci perangkat kita saat dari jauh. Nah itu bagus juga. Kalau kita jauh kita bisa kunci dan saat kita mengunci mungkin otomatis orang-orang yang di sekitar tidak bisa menjangkau. Um, Artinya hanya membolehkan kita saja yang bisa mengakses. Kemudian kita kembali, kita lanjut ke ke perlindungan dan nah di sini yang paling inti perlindungan dari virus dan ancaman. Nah, perlindungan dari virus ancaman ini kita bisa mengetahui artinya di sini saat kita mengaktifkan semuanya pada saat kita menginstal aplikasi atau aplikasi-aplikasi yang mungkin mengandung virus di dalamnya, dia akan memberikan pemberitahuan. Nah, pemberitahuan itu otomatis akan muncul di sampingnya seperti ini. Nah, ini dia akan muncul otomatis di samping layar laptop kita. Nah, seperti virus dari aplikasi atau website-website yang mungkin kita masuk, dia otomatis akan memberikan notifikasi yang menyuruh kita untuk menghapus atau memblokir aplikasi-aplikasi yang mungkin di dalamnya ada virus. Nah, di sini ada status. Nah, status ini ada virus dan malware. Nah, untuk virus dan malware ini, nah untuk virus dan malware, nah virus itu mungkin kebesaran dari mungkin munculnya dari website yang mungkin kita kunjungi, kemudian dari aplikasi-aplikasi atau perangkat-perangkat yang di dalamnya ada virus, nah otomatis dia akan muncul pemberitahuan atau notifikasi. Kan sedangkan untuk malware, dia itu semacam notifikasi akan masuk ketika ada orang yang mencuri data-data kita atau mencoba memasuki data-data kita seperti email, mencuri password atau email dari email dan password kita seperti email dan data-data lainnya.
Kemudian selanjutnya ada pemindah berjadwal. Dia akan selalu jalan atau saya buka terus nanti sehingga ketika kita membuka situs-situs web yang mungkin mengandung terdapat virus, dia akan secara otomatis memberikan notifikasi. Nah, untuk privasi, nah di sini dia ada muncul perbaikan privasi Anda belum sepenuhnya diaktifkan. Artinya di sini saya belum mengaktifkan privasi saya. Nah, di sini coba saya klik perbaiki. Seperti apa tampilannya? Please check your internet connection. Enter again. Oh yes. Mungkin jaringan saya kurang mendukung saat ini ya. Jadi kita menunggu saja. Oke, kita kembali dulu. Dari sini juga bagus. Nah, ini kita bisa aktifkan. Kemudian, nah di sini tidak ada ancaman yang ditemukan ya. Selanjutnya ada pemindaian. Nah, di pemindaian cepat, ini pemindaian cepat untuk ancaman di tempat di mana mereka seringkali bersembunyi. Jika ancaman ditemukan, kami akan merekomendasikan untuk menjalankan pemindah secara mendalam segalanya guna deteksi yang lebih komprehensif. Oke, selanjutnya ada memindai mendalam. Untuk memindai mendalam, pemeriksaan ancaman yang kompresif bagi seluruh komputer Anda termasuk proses di memori, file, dan program startup. Komputer kita mungkin akan berjalan sedikit melambat ketika pemindaian ini sedang dilakukan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk komputer kita. Kemudian pemindaian custom memungkinkan Anda memindahkan folder tertentu di komputer atau perangkat eksternal Anda. Pemindaian ini hanya melihat file dan dalam folder yang dipilih. Nah, untuk yang direkomendasikan ini adalah pemindaian cepat. Nah, ini saya akan mengklik pemindaian. Nah, ini dia akan melakukan pemindaian cepat dari memori, serta Windows, kemudian sistem file, perambahan program yang ada di laptop saya. Nah, ini untuk menunggu kita melanjut ke perlindungan. Nah, di perlindungan ini ada banyak. Ada perlindungan kamera, mencegah peretasan mengakses webcam Anda secara diam-diam. Nah, perlindungan kamera ini bagus. Ada mungkin dan sekarang kan ada banyak aplikasi yang digunakan untuk mengakses kamera kita dari perangkatnya dia. Jadi pas saat dia memasukkan aplikasi itu ke dalam komputer kita, nah secara otomatis ketika kita mengaktifkan komputer kita, dan otomatis kamera kita di laptop kita mungkin dari aplikasi yang dia masukkan ke dalam laptop kita itu sudah otomatis akan menyalakan kamera kita. Jadi ketika kita mengaktifkan kamera kita, laptop atau komputer kita, dengan otomatis dia akan melihat aktivitas kita dari perangkatnya di sana karena dia sudah memasukkan aplikasi di komputer kita. Jadi untuk perlindungan kamera ini bagus karena untuk ancaman-ancaman dari orang seperti itu, orang-orang jahat seperti itu mungkin tidak bisa dijangkau dari mereka. Jadi lebih bagus atau lebih aman ketika kita membuka atau menutup kamera laptop kita, tidak ada yang bisa menjangkau kita. Selanjutnya ada anti pelacak dan pemblokiran iklan. Nah, ini untuk memblokir iklan dan pelacak untuk penjelajahan yang lebih cepat dan privasi yang lebih baik. Ini seringkali ada iklan-iklan yang sering muncul.
Nah, itu kita tidak tahu ada orang yang sedang melacak kita atau memasuki akun-akun kita, seperti akun email atau akun-akun sebagainya. Selanjutnya ada pengelolaan kata sandi atau setas. Nah, ini ada lupakan kerumitan mengingat kata sandi, simpan semuanya di satu tempat ya. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan semua kata sandi atau um, ya kata sandi kita yang mungkin kita menurut kita itu penting untuk akun-akun kita, um, baik akun um, email ya, email kita atau akun-akun lain yang mungkin menurut kita itu penting. Kemudian ada perlindungan mikrofon. Hentikan pengintai yang mendengarkan percakapan Anda. Nah, itu sudah saya jelaskan seperti perlindungan kamera. Nah, ini bisa saja karena mereka memasang aplikasi seperti tadi yang saya jelaskan untuk perlindungan kamera itu juga sama. Nah, ini setelah mereka memasukkan aplikasi-aplikasi tertentu itu ke dalam laptop kita atau komputer kita, otomatis mereka akan mengetahui semua aktivitas yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita atau percakapan kita, dan mereka akan tahu semuanya. Nah, ini untuk endpoint protection ini, rough endpoint protection ini fungsinya berfungsi sangat bagus. Jadi saya sarankan untuk kita gunakan harus kita gunakan di laptop kita agar aman, agar orang-orang itu tidak bisa ada kejahatan-kejahatan itu tidak ada di laptop kita. Nah, oh ya, untuk pemindahan yang tadi pemindahan cepatnya ini sudah selesai. Pemindahannya selesai dengan 55.248. Kemudian ancamannya 0. Selanjutnya di sini sudah saya aktifkan, ini mungkin jaringan. Kita isi dulu. Pemindahan selesai. Nah, ini selanjutkan perlindungan. Nah, untuk perlindungan kamera dan mikrofon ini fungsinya untuk mengidentifikasi aktivitas pencurigaan, memblokir aplikasi dan program yang tidak dipercaya, serta memonitor kamera web Anda secara real time. Ini fiturnya premium. Saya coba tes gunakan. Nah, ini coba kita tunggu sebentar. Nah, ini jaringan nanti saya coba. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau menggunakan bisa saja coba di laptop teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk proteksi virus, kemudian malware dan ancaman lainnya ini bisa berbayar. Nah, di sini saya belum jalankan atau belum saya bayar dari versi premiumnya ini. Jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan bisa saja melakukan pembayaran. Nah, ini tagihan bisa berlangganan 6 bulan, ada 1 tahun dan ada 2 tahun. Oke, saya X dulu. Selanjutnya kita ada perlindungan WiFi, mengakses web dengan koneksi pribadi dan aman. Kemudian yang terakhir ada perlindungan peramban, keamanan online, menjelajahi web dan aman dengan perlindungan browser yang teguh. Nah, ini untuk browser, WiFi, mikrofon, kemudian pengelolaan kata sandi, safe base, kemudian memblokir iklan, kemudian perlindungan kamera. Nah, di sini untuk endpoint protection itu bagus untuk keamanan di laptop kita. Tergantung teman-teman mau menggunakan Windows Protection
atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin berguna untuk keamanan di laptop kita masing-masing atau laptop teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada mode presensi presentasi, sorry. Nah, di mode presentasi memungkinkan kita untuk menonaktifkan semua RAF endpoint protection notifikasi termasuk pengantara peringatan proteksi real time. Jika fitur ini diaktifkan, Anda dapat melindungi tetap Anda tidak menerima. Nah, untuk pengaturan umum mode presentasi ini, nah ketika saya menyalakan, dia tidak ada notifikasi tetapi dia tetap melakukan perlindungan. Artinya, ketika saya masuk ke sebuah web, nah di dalam itu ada virus. Nah, kan saya sudah aktifkan untuk notifikasi. Ketika ada virus, dia akan muncul notifikasi. Ketika saya akan di mode presentasi ini, ketika saya klik nyalakan, dia tidak ada notifikasi lagi, tetapi dia tetap melindungi akun kita. Jadi ketika ada virus, dia akan menjalankan secara real time. Jadi dia selalu update, selalu jalan. Jadi tidak perlu kita lihat notifikasi dulu baru kita masuk, tapi tidak ada notifikasi juga dia tetap melindungi akun kita. Kemudian ada proteksi. Nah, di sini sudah saya gunakan untuk yang virus and malware, kemudian permenda terjadwal, kemudian privasi. Nah, ini yang saya gunakan ketika ada aplikasi yang aman atau tidak aman, dia akan muncul notifikasi yang muncul seluruhnya ini. Itu dia akan menampilkan ada virus kah atau ancaman dari aplikasi yang mungkin di dalamnya sedikit berbahaya. Oke, nah sekian untuk menjelaskan tentang Windows Protection di laptop saya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mengatur RF endpoint protection di laptop teman-teman silahkan, dan karena ini sangat berfungsi untuk komputer kita. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai Windows Protection. Sampai jumpa.